Masa lama, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, untuk sukses tes SKB guru fokusnya sangat jelas. Kuasai 4 kompetensi guru. Ingat, semua soal-soal SKB guru itu di breakdown dari 4 kompetensi ini. Nah, untuk membantu para sahabat sukses SKB guru tahun ini, khusus pertama pada bagian kompetensi pedagogik, Kak Iqbal breakdown-kan ke dalam 35 soal lengkap dengan pembahasannya. Meliputi yang pertama, teori dan konsep belajar, kemudian kita akan membedah keunikan dan keragaman peserta didik, hingga kita juga akan membedah soal-soal terkait dengan model dan desain program pembelajaran. Dalam video tutorial bagian pertama kompetensi pedagogik ini, kita akan membahas 6 bagian. Pertama tentang kecerdasan emosional. Kak Iqbal akan bedahkan 5 soal, lanjut dengan perkembangan kognitif 3 soal. Taksonomi pendidikan, kita akan bedah 3 soal. Kemudian penalaran moral, kita juga akan bedah 3 soal. Yang kelima bagian akan kita bedah 4 soal, yaitu model pembelajaran. Dan yang keenam, kita akan bahas teori belajar. Sehingga total ada 20 soal pada bagian pertama ini. Kemudian bagian kedua untuk kompetensi pedagogik itu akan hadir dalam bentuk video tutorial berisi 15 soal. Bismillah. Soal nomor 1, seorang peserta didik menunjukkan kemampuan mengendalikan diri dengan baik, menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, dan memposisikan diri dengan baik di lingkungannya. Kemampuan peserta didik tersebut merupakan Alpha, Intellectual Quotient, Bravo, Spiritual Quotient, Charlie, Emotional Quotient, Delta, Cognitive Quotient, Echo, Moral Quotient. Manusia sebagai khalifah di bumi diperlengkapi dengan perangkat yang sempurna paripurna dari Sang Pencipta. Salah satu di antaranya adalah perangkat kecerdasan. Kecerdasan intelektual atau intellectual quotient atau IQ ini adalah perangkat untuk memaksimalkan beragam potensi dalam diri kita. Kita punya potensi linguistik kebahasaan. Setiap manusia punya potensi logik matematik. Bahkan di dalam diri kita ada potensi notasi-notasi musikal. Itu kemudian dimaksimalkan dengan bantuan dengan modal intellectual quotient. Kecerdasan lainnya adalah kecerdasan yang sangat akbar, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang lainnya yang pada beberapa dasawarsa terakhir berkembang pesat konsepnya dan masih akan terus berkembang, itu adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional membuat kita bisa memaksimalkan potensi hubungan kita dengan manusia lain, tentu sebelumnya dengan menata emosi dan motivasi kita dengan baik. Nah, kita lihat pada soal nomor 1 ini, yang dibicarakan adalah menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, emotional quotient. Pada jawaban Charlie. Nomor 2, kemampuan peserta didik untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan merupakan aspek-aspek kemampuan utama dalam kecerdasan intelektual, Bravo spiritual, Charlie emosional, Delta kognitif, dan Echo moral. Peter Salovey menyebutkan bahwa aspek-aspek kemampuan utama
dalam kecerdasan, dalam hal ini adalah kecerdasan emosional, itu meliputi bagaimana mengenali emosi diri, kemudian mengelola emosi, lalu yang ketiga memotivasi diri sendiri. Ini masih dalam diri kita. Lalu berkembang menjadi mengenali emosi orang lain, dan selanjutnya membina hubungan dengan orang lain. Jawaban untuk nomor 2 adalah Charlie, emosional. Nomor 3, untuk meraih prestasi, seorang peserta didik bertekad untuk tekun belajar, menahan diri terhadap kepuasan, mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan antusias, bergairah, optimis, dan memiliki keyakinan diri. Peserta didik tersebut memiliki kemampuan Alpha mengenali emosi diri, Bravo mengelola emosi, Charlie memotivasi diri sendiri, Delta mengenali emosi orang lain, dan Echo membina hubungan. Melihat teks yang ada, jawaban kita adalah betul, kemampuan memotivasi diri sendiri. Atau yang ketiga dari faktor kecerdasan emosional. Mari kita lihat penjelasannya lebih rinci. Memotivasi diri sendiri itu karena di dalam diri ada motivasi. Kemudian yang kedua, bentuknya itu tekun, sabar, tabah, tidak cepat puas diri, perasaan motivasi positif ada dalam diri, termasuk antusias dan bergairah, juga optimis dan memiliki keyakinan diri. Nomor 4, seorang peserta didik teramati memiliki keterampilan berkomunikasi, ramah tamah, baik hati, hormat, dan disukai orang lain. Keterampilan siswa tersebut merupakan salah satu aspek kemampuan utama kecerdasan emosi. Kita perdalam bagian tentang aspek kemampuan utama kecerdasan emosi. Kita lihat bahwa karena terkait dengan orang lain, maka jawaban untuk soal kita nomor 4 ini adalah pada aspek membina hubungan. Atau yang kelima dalam aspek kemampuan utama kecerdasan emosi. Apa saja ciri, indikasi, karakteristik dari membina hubungan itu? Kita terampil berkomunikasi, memiliki hubungan interpersonal, hubungan dengan orang lain, kemudian berkepribadian menyenangkan, ramah dan baik hati, tentu saja bersikap hormat pada orang lain dan disukai. Itu kemudian menjadi bekal untuk seseorang bisa terangkat popularitasnya pada orang lain, pada publik termasuk, dan itu salah satu kriteria penting dari pemimpin-pemimpin yang sukses, mampu membina hubungan dengan orang lain sebagai bagian dari aspek kemampuan utama kecerdasan emosional. Nomor 5, merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang, disebut sebagai Alpha kesadaran diri, Bravo pengaturan diri, Charlie motivasi, Delta empati, Echo keterampilan sosial. Sahabat K2 Learning, ada 5 hal yang ditambahkan oleh Daniel Goleman terkait dengan kecerdasan emosional. Nah sekarang ada ciri dasar yaitu merasakan yang dirasakan orang lain. Itu adalah ciri dasar dari sikap empati. Atau bagian keempat yang disampaikan ditambahkan oleh Daniel Goleman ini. Mari kita perdalam
Dimensi empati itu yang paling utama merasakan yang dirasakan orang lain, kemudian memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan orang lain. Nomor 6, makna istilah kognitif dapat dijelaskan dengan pernyataan berikut. Alpha, kemampuan untuk memotivasi diri. Bravo, kemampuan untuk berkomunikasi. Charlie, kemampuan untuk berinteraksi. Delta, kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Dan Echo, kemampuan untuk memecahkan masalah. Dalam teori perkembangan kognitif peserta didik difahami bahwa semua aktivitas mental termasuk persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan itu dalam ranah kognitif. Kita lihat bagian ini, memecahkan masalah. Ini yang ada pada betul. Jawaban Echo. Kita lihat definisi yang lain terkait dengan perkembangan kognitif. Masih bersambung semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Soal nomor 7, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah alfa, tontonan dan aspirasi, bravo, aspirasi dan inspirasi, Charlie, budaya dan inspirasi, delta, inspirasi dan tontonan, Echo, pengasuhan dan lingkungan. Kita lihat apa saja faktor pengaruh perkembangan kognitif anak. Pengasuhan merupakan cikal bakal perkembangan kognitif. Pengasuhan. Dengan demikian kita lihat ada di jawaban Echo, pengasuhan. Kenapa pengasuhan ini kemudian menjadi penting? Ketika anak diasuh secara tidak semestinya akan berakibat pada perkembangan kognitif bahkan mental anak, akibat buruk. Sebaliknya kalau diasuh dengan baik, maka akibatnya akan baik pula bagi perkembangan kognitif bahkan mental anak. Kita lihat yang kedua, faktornya adalah lingkungan. Nih. Sehingga jawaban kita adalah Echo. Lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif. Tentu saja semakin baik atau semakin buruk lingkungan, pergaulan, akan semakin besar pula pengaruhnya pada perkembangan kognitif anak. Kalau lingkungannya baik, perkembangan kognitifnya positif. Kalau lingkungannya buruk, maka perkembangan kognitifnya negatif. Nomor 8. Seorang guru menggunakan media pembelajaran berupa globe atau bola dunia, kelereng, batang-batang korek kayu, dan gambar-gambar. Hal-hal konkret. Hal itu sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak, yaitu tahapan sensori motor, praoperasional, kemudian Charlie tahapan operasional konkret, operasional formal, dan Echo tahapan post-operasional. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak menurut pendekatan Jean Piaget itu yang tertinggi adalah tahapan operasional formal kalau usia sudah lebih dari 11 tahun. Dalam tahapan operasional formal, kegiatan kognitif anak itu tidak lagi mesti menggunakan benda-benda nyata. Nah, sementara kalau kita lihat, ada batang korek kayu, ada gambar-gambar. Ini adalah
kondisi benda-benda nyata. Ya. Tahap sebelum operasional formal yaitu tahap operasional konkret. Apa ciri dasarnya? Anak dapat membuat kesimpulan dari suatu situasi yang nyata atau dengan menggunakan benda yang konkret. Dalam hal ini mudah dikenali yaitu operasional konkret. Nah, batang-batang korek kayu, kelereng, globe, gambar-gambar itu adalah barang-barang konkret. Oleh karena itu jawaban kita adalah yang operasional konkret pada Charlie. Kita lihat tahapan sebelum operasional konkret yaitu tahap praoperasional pada anak usia 2 sampai 7 tahun yang menurut Jean Piaget anak masih dipengaruhi oleh pengalaman inderawi. Belum mampu melihat hubungan dan menyimpulkan secara konsisten. Tahapan yang paling awal yaitu tahapan sensori motor berlaku sampai pada anak berusia 2 tahun di mana pada usia ini anak belajar dan memahami lewat gerakan tubuh dan panca indera. Soal nomor 9, taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi tujuan pendidikan yang ranahnya terbagi menurut perilaku-perilaku tertentu. Ranah yang menekankan aspek perasaan dan emosi yaitu alfa intuitif, bravo kognitif, Charlie afektif, delta aplikatif, eho psikomotorik. Dalam taksonomi Bloom, secara besar ranah besarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ranah kognitif, kemudian yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga seperti kita ketahui adalah ranah psikomotorik. Ranah kognitif atau biasa disebut cognitive domain itu berisi perilaku aspek intelektual, kognisi, kognitif. Kemudian yang kedua, ranah afektif atau biasa disebut dengan affective domain itu berisi perilaku aspek perasaan dan emosi. Sebagaimana kita lihat di soal kita, perasaan dan emosi berarti itu adalah ranah afektif. Baik, jawabannya kita lihat di Charlie afektif. Sekarang bagaimana dengan ranah besar psikomotorik? Biasa disebut dengan psychomotor domain, berisi perilaku aspek keterampilan motorik. 10. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Sebelumnya kita sudah lihat tentang 3 ranah besar dalam pendekatan taksonomi Bloom. Sekarang kita lihat untuk ranah kognitif seperti yang diminta di dalam soal. Yang pertama, yang paling puncak itu adalah evaluasi. Berarti yang terakhir ini posisinya. Untuk eho sintetis bukan, karena harusnya evaluasi. Berarti Charlie juga keliru. Yang memungkinkan alfa, bravo, dan delta. Kita lihat sebelum evaluasi adalah sintesis. Harusnya di sini adalah sintesis. Evaluasi memang sudah keliru. Evaluasi sebelumnya sudah salah. Analisis keliru. Berarti yang tersisa adalah kalau bukan alfa, delta. Kita lihat berikutnya. Sebelum sintesis itu adalah analisis. Ini larinya ke sini.
analisis, kita tinggal melihat kalau bukan alfa, delta. Delta benar ini adalah analisis, sementara alfa ini adalah aplikasi. Sehingga jawaban kita adalah, sampai di situ sudah ketahuan jawabannya adalah delta. Kita lihat piramida dari taksonomi Bloom sebelumnya adalah penerapan, dan yang paling dasar adalah pengetahuan atau knowledge. Nomor 11, taksonomi Anderson dan David Cradwell menyempurnakan taksonomi Bloom dengan urutan ranah kognitif sebagai berikut. Alpha diawali dengan ingatan dan diakhiri dengan mencipta. Bravo diawali dengan ingatan dan berpuncak pada evaluasi. Charlie diawali dengan ingatan dan berpuncak pada mencipta. Delta diawali dengan ingatan dan diakhiri dengan evaluasi. Echo berangkat dari ingatan, berpuncak pada mencipta. Kita lihat bagaimana urutan menurut taksonomi Anderson dan Cradwell. Puncaknya adalah mencipta. Jadi puncak pada mencipta. Bukan evaluasi. Bukan evaluasi. Berarti yang tersisa adalah alpha, Charlie, atau echo. Kita lihat sebelum mencipta, yaitu evaluasi. Berarti pada posisi di sini mestinya evaluasi, analisis tidak, sintesis tidak. Berarti yang tersisa adalah kalau bukan alfa, echo. Apa sebelum evaluasi? Yaitu analisis. Perhatikan di posisi ini analisis, oke? Sementara di alfa yang muncul adalah sintesis. Berarti sampai di situ kita peroleh jawaban adalah echo. Kita lihat selengkapnya sebelum analisis itu adalah applying, penerapan. Lalu sebelumnya adalah pemahaman, masih sama dengan Bloom. Dan sebelumnya disebut dengan remembering atau ingatan. Sementara kalau menurut Bloom di sini adalah knowledge atau pengetahuan. Nomor 12, penalaran atau cara berpikir manusia tentang moral berkembang secara bertahap. Mulai dari tahap memaknai baik dan buruk dengan reward atau imbalan pujian atau punishment, hukuman, hingga tahap memiliki moralitas atas dasar kesadaran diri. Pandangan itu dikemukakan oleh Alpha, Jean Piaget, Bravo, Bloom, Charlie, Lawrence Kohlberg, Delta, Howard Gardner, Echo, Daniel Goleman. Jean Piaget dikenal dengan teorinya tentang tahapan perkembangan kognitif. Benjamin Bloom dikenal dengan pendekatan taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Lawrence Kohlberg terkenal dengan teorinya tentang tahapan penalaran moral. Berarti yang diminta dalam soal. Charlie. Bagaimana dengan Howard Gardner? Terkenal dengan konsep multiple intelligence-nya atau kecerdasan majemuknya. Sementara Daniel Goleman terkenal dengan kecerdasan emosional yang ditulisnya dalam buku Emotional Intelligences. Nomor 13, seorang peserta didik memandang perlu menyesuaikan standar moralnya dengan harapan orang tua, keluarga, kelompok, dan masyarakatnya. Dia berusaha menyesuaikan dengan aturan-aturan sosial untuk mendapatkan persetujuan
maupun untuk mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Peserta didik tersebut berada dalam tahapan perkembangan moral Alpha prakonvensional, Bravo konvensional, Charlie interkonvensional, Delta intrakonvensional, dan Echo pasca konvensional. Tahapan yang pertama adalah prakonvensional, tahapan kedua konvensional, tahapan ketiga pasca konvensional. Berarti istilah interkonvensional dan intrakonvensional itu tidak disebutkan oleh Kahlberg. Pada level 1 atau level prakonvensional, Kahlberg membaginya menjadi dua. Tahap pertama itu heteronom, di mana anak atau manusia sangat berorientasi pada kepatuhan dan hukuman, punishment. Sementara pada tahap kedua, itu dasarnya moral pada imbalan dan pujian atau reward. Itu pada level pertama. Pada level kedua, itu berarti memasuki tahap 3 dan tahap 4, di mana tahap 3 ekspektasinya bersifat interpersonal. Interpersonal bermaknakan dengan orang lain. Bisa keluarga, bisa orang tua, bisa masyarakat. Dan tahap keempat ini adalah sistem sosial, berorientasi pada keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Kita lihat bahwa di soal ini meminta kaitannya dengan penyesuaian terhadap harapan orang tua, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berarti peserta didik tersebut berada pada level yang betul kedua atau yang disebut dengan konvensional. Berarti jawaban kita adalah Bravo. Kita lanjutkan dengan melihat level ketiga. Ini terdiri dari tahap 5 dan tahap 6. Pada tahap 5, penekanannya pada hak individu. Nalar tentang moralnya sudah mengacu pada nilai, hak, dan prinsip, itu lebih utama. Sementara pada tahapan 6, sudah asas standarnya pada kesadaran diri. Nomor 14, seseorang telah memiliki moralitas atas kesadaran dirinya dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia menyadari adanya jalur moral alternatif, dapat memberikan pilihan dan memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip moral sendiri. Hal itu merupakan contoh perilaku moral pada tahapan penalaran moral. Soal nomor 14 ini memperdalam pemahaman kita terkait dengan konsep Kahlberg terhadap penalaran atau tahapan-tahapan penalaran moral. Poin untuk nomor 14 ini dasarnya sudah pada kesadaran diri. Seperti penjelasan pada nomor 13, kita tahu bahwa jawabannya mengarah pada sudah memasuki pasca konvensional. Mari kita lihat. Berada di sini. Level 1 yaitu level prakonvensional, level 2 level konvensional, level yang ketiga level pasca konvensional. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara nyata, kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah dengan tepat, adalah model pembelajaran Alpha role playing, Bravo inquiry, Charlie problem solving, Delta picture and picture, dan Echo visual auditory kinesthetic.
Model pembelajaran role playing menekankan pada pembelajaran dengan bermain peran. Makna dari role playing. Kita lihat bahwa soal kita justru menginginkan adanya pemecahan masalah secara nyata. Kemudian selalu berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan role playing. Model berikutnya adalah inquiry atau discovery. Pembelajaran menitik beratkan pada proses pemecahan masalah. Orientasinya pada proses pemecahan masalah itu sendiri. Mari kita lanjutkan kemungkinannya. Problem solving atau biasa disebut juga dengan problem based learning. Problem based learning. Itu berorientasi pada penyelesaian masalah kehidupan nyata. Kalau inquiry, titik tekannya ada pada proses pemecahan masalah, sementara kalau problem solving itu masalah yang mau diselesaikan itu sudah lebih fokus pada yang nyata. Kita melihat sampai di sini bahwa nomor 15 meminta memecahkan masalah yang dihadapi secara nyata. Pada poin kedua, begitu yang ketiga masalah. Oleh karena itu jawaban kita yang lebih pas adalah problem solving. Nomor 16, pembelajaran memerlukan usaha sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan nomor 16 ini, usaha yang dimaksudkan untuk memahami konsep awal itu adalah dengan peta konsep. Peta konsep contoh yang ada seperti ini, bagaimana pemimpin dengan kecerdasan IQ, emotional quotient, dan spiritual quotient-nya, lalu kemudian melakukan upaya pengembangan sumber daya, baik itu sumber daya informasi, kemudian yang kedua, yang populer adalah sumber daya manusia, dan berikutnya yang ketiga adalah sumber daya alam. 17. Dalam suatu proses pembelajaran peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan mengalami pengembangan kemampuan bersosialisasi. Hal tersebut merupakan karakteristik dari model pembelajaran Alpha, role playing, Bravo, inquiry, Charlie, problem solving, Delta, picture and picture, dan Echo, contextual learning. Kita lihat variasi perbedaannya. Dan yang kelima adalah contextual learning terkait dengan dunia nyata kehidupan, siswa terlibat, pengembangan kemampuan sosialisasi. Ada proses siswa mengalaminya, ada proses bersosialisasi. Dan itu terjadi dalam contextual learning. Berarti jawaban kita adalah Echo. 18. Kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah 1. Merumuskan pertanyaan atau masalah. 2. Membuat rancangan pengumpulan data dan atau informasi. 3. Mengumpulkan data dan atau informasi dengan teknik yang sesuai dan menganalisisnya. 4. Merumuskan simpulan untuk menjawab pertanyaan masalah. 5. Menerapkan atau menggunakan temuan dalam kehidupan. Ini dikenal sebagai model pembelajaran Alpha Cooperative Learning, Bravo Inquiry atau Discovery Learning, Charlie Problem Based Learning, Delta Quantum Learning, atau Contextual Learning. Cooperative learning menekankan pada berkelompok dan bekerja sama. Penekanan untuk nomor 18 kita ini bahkan sudah sampai pada menerapkan atau menggunakan temuan itu dalam kehidupan.
berarti bukan alpha. Bravo, inquiry atau discovery. Prinsipnya pada proses pemecahan masalah. Kita lihat bahwa ini bukan hanya proses tetapi sampai pada menggunakan temuan dalam kehidupan. Kita lihat problem based learning atau biasa juga disebut dengan problem solving, berorientasi pada penyelesaian masalah kehidupan nyata. Ini yang bersesuaian untuk jawaban kita, yaitu Charlie. Nomor 19. Menurut sebuah teori belajar, pertama, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Yang kedua, menurut teori tersebut, perilaku belajar dipahami dari sudut pandang pelaku pembelajaran, bukan dari sudut pandang pengamat. Teori belajar tersebut adalah alpha, humanistik; Bravo, constructivism; Charlie, cognitivism; Delta, behaviorism; dan Echo, cybernetic. Mari kita lihat. Humanistik adalah pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Kalau kita lihat, ini memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa dan sudut pandangnya itu dari pelaku pembelajaran. Maka kita lihat ini bagian dari proses memanusiakan manusia. Oleh karena itu, jawaban kita adalah alpha, humanistik. Kita lihat pembahasan berikutnya. Lanjutkan, konstruktivisme yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara bertahap, sedikit demi sedikit. Kognitivism, kognisi berdasarkan menekankan perkembangan kognitif. Kalau behavior bermakna tingkah laku, maka titik tekannya adalah tingkah laku pembelajar sesuai dengan informasi yang didapatkan. Sementara untuk cybernetik memanfaatkan kemajuan teknologi untuk belajar secara online. Nomor 20. Di era pandemik COVID-19 kini, protokol kesehatan mengharuskan proses pembelajaran dilakukan di rumah. Hal itu berkat kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh secara online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar alpha humanistik, Bravo konstruktivism, Charlie cognitivism, Bravo Delta behaviorism, dan Echo cybernetic. Seperti tadi kita sudah bahas, melihat indikasinya online, maka teori belajar ini larinya ke cybernetic. Sahabat Q2 Learning, seperti itu tadi 20 soal terkait dengan kompetensi pedagogik untuk persiapan para sahabat menghadapi tes SKB guru tahun ini. Insyaallah semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.